Wali Kota Banjarmasin melantik pengurus Yayasan Asma Indonesia cabang Banjarmasin di Hotel Ratan Inn Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, Pal 6, Banjarmasin Timur, tengah hari Kamis 2 Februari 2023. Kehadiran Yayasan Asma Indonesia cabang Banjarmasin ini nantinya memiliki tugas memberikan pemahaman kepada warga penderita asma terkait pentingnya menjaga kesehatan, mengonsumsi obat hingga rutin berolahraga. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melantik pengurus Yayasan Asma Indonesia cabang Banjarmasin di Hotel Ratan Inn Banjarmasin, Jalan Ayani Pal 5 Banjarmasin Timur, tengah hari Kamis 2 Februari 2023. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakuni Prima TV berharap kepengurusan Yayasan Asma Indonesia di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin ini bisa membantu penderita penyakit asma sehat kembali. Karena menurut data global dari WHO, kurang lebih 100 sampai 150 juta orang menjadi penderita asma di seluruh dunia. Bahkan saban tahun terus mengalami peningkatan hingga berjumlah 180 ribu jiwa. Kehadiran Yayasan Asma Indonesia cabang Banjarmasin ini nantinya, ujar Ibnu Sina, memiliki tugas memberikan pemahaman kepada warga penderita asma terkait pentingnya menjaga kesehatan, mengkonsumsi obat hingga rutin berolahraga. Kita dapat sehat dan mudah-mudahan para penderita ini juga terbiasa untuk kemudian mengatur napas, kemudian tidak datang sesak napas secara tiba-tiba, tetapi kemudian terus secara rutin berolahraga sehingga kemudian mengurangi angka keparahan ketika terjadi serangan misalnya sesak napas atau asma. Mengidap asma di kasar ya? Oh, kalau data di kasar mungkin bisa disampaikan nanti. Kemudian kalau untuk secara nasional, tadi kan data WHO itu ada kurang lebih 150 juta penderita di dunia ini, dan setiap tahun itu ada peningkatan hampir 180 ribu jiwa yang menderita. Sementara itu, Ketua Yayasan Asma Indonesia Banjarmasin, Dr. Muhammad Ramadan, menyatakan ada berbagai program yang akan dilakukan, diantaranya mengaktifkan kembali senam asma di lingkungan ASN, kecamatan hingga kelurahan sebulan sekali. Oleh sebab itu, dengan pengurusan yang diamanahkan oleh Pak Ibnu Sina sebagai Ketua YAI Provinsi Cabang Banjarmasin, saya diberi amanah untuk sosialisasikan terkait dengan yang pertama tadi adalah senam asma di seluruh provinsi Kota Banjarmasin. Terutama kita sendiri kan tahu setiap Jumat ada senam di masing-masing instansi, kan di puskesmas, di kecamatan, di kelurahan. Kemudian setiap minggu di KPD, kita di kilometer, di Siring gitu kan, nanti kita sosialisasikan untuk bagian dari preventif promotif terkait dengan senam asma. Nah, selanjutnya nanti ada sosialisasi terkait dengan pencegahan, kemudian pengobatan, cara-cara bagaimana penyembuhan oleh rekan kita Pak Dokter dan Ibu Dokter spesialis paru. Kan kita adakan seminar, workshop, akhirnya tur lah. Dan harapannya memang sosialisasi ini di mana-mana lintas sektor ada kegiatan diselipkan untuk kegiatan dengan gerakan masyarakat hidup sehat.